Oke, saya setting. Oke, kita lanjut pertemuan kemarin. Terutama soal nomor 3, yaitu mengenai komponen basis data. Mulai. Gini, ya. Pertanyaan nomor 3, komponen basis data. Komponen basis data itu ada 6, ya. Sebenarnya di sini ada satu lagi yang namanya aplikasi. Tapi karena kemarin kita nggak pakai aplikasi, jadi dia nggak masuk ya aplikasi. Oke, komponen yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras itu biasanya terdiri dari CPU, memori, sama disk. Ya. Ini bisa berupa laptop, server, Android, HP Android, atau yang berupa cloud. Tapi cloud pun ada CPU, memori, dan disk. Saya tahu karena saya menggunakan salah satu cloud, Google dan AWS. Yang kedua adalah OS. Ya. Komputer atau laptop harus ada OS-nya. Ya. Entah Windows, entah Linux. Kalau di HP bisa Android atau iOS. Ya ini salah satu ini. Nah, udah ada OS, kita perlu software basis data. Namanya ini, ya, DBMS. Ya. Kalau udah ada hardware, kita ke OS-nya, install OS, baru kita install DBMS, software basis data. Itu contohnya adalah MySQL, Oracle, SQL Server. Kalau kita kemarin contohnya Excel ya, walaupun Excel sebenarnya bukan DBMS, tapi bisa dianggap sementara itu. Setelah DBMS ada, kemudian kita mau nyari nih, yang mau diisi itu database atau datanya apa. Oh, data kemarin itu tentang nilai. Ya. Isinya adalah mahasiswa, mata kuliah, nama dosen, nama mahasiswa, dan nilai. Setelah basis datanya udah ada, kita akan buat aplikasinya. Kemarin kita nggak sempat bikin aplikasinya ya. Mungkin aplikasinya baru pakai pivot. Ya. Aplikasinya udah jadi, baru bisa dipakai oleh pengguna. Dalam contoh adalah dosen dan mahasiswa pengguna nilai. Itu komponen basis data. Pertama hardware, OS, DBMS, basis data, aplikasi, dan pengguna. Ya. Oke, sekarang balik ke tugas. Contoh tugas nomor 3, kayak sih gampang. Nomor 3 kalau nggak salah berupa data apa sajakah yang ada di database nilai. Kalian bisa tulis mata kuliah, nilai, nama mahasiswa, dan dosen. Terus kalian disuruh nyebutin hardware-nya, ya kan, dan OS-nya. Aplikasi DBMS-nya kalian bilang menggunakan Excel. Penggunanya adalah dosen dan mahasiswa. Saya harap tugas kejawab. Ya, ada yang buka tugas nggak? Kalau ada, silahkan nanya. Kalau enggak, saya teruskan dalam hitungan 5, worksheet nomor 3 ya. Nomor 4, sorry. Tugas nomor 4. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti jelas semua ya untuk tugas. Kalau udah jelas, saya ambil contoh selanjutnya adalah contoh di tempat kerja kalian. Kalau ada yang mau usul silakan, tapi kalau ini saya contohkan adalah hmm, kasir, aplikasi kasir ya, aplikasi POS yang di Alfamart atau Indomaret. Kalau kalian kepo, ya, karena kalau di tempat kerja kalian kan agak susah masuk ke ruang IT dan seterusnya mau lihatnya. Kalian kepo di Alfamart atau Indomaret, itu kalian lihat aja. Oh, dia kasirnya itu pakai PC-nya apa sih? Misalkan bisa ngelihat ya, cuman jangan terlalu sampai mencurigakan. Oh, dia pakai PC inilah, anggap i5 atau i3.
Dilihat OS-nya, biasanya dia kalau nggak Windows atau Linux. Kemudian kalian lihat DBMS-nya juga nggak bisa kelihatan. Tapi biasanya kalau nggak MySQL, SQL Server, atau tes ya. Datanya berisi apa sih kalau dikasih itu? Kalian bisa lihat itu di struk yang kalian terima. Itu ada data produk, ada data harganya, ada harga diskonnya, kemudian ada juga biasanya nama kasir, nama toko, kemudian kalau kalian menggunakan kartu anggota biasanya ada nama pelanggan. Itu tentang data kasir. Dia akan ngubungin ke data harga, kalau ada diskon dia ada diskon, dan seterusnya. Pemakainya data kasir adalah kasir dan pelanggan. Itu kalau di dunia. Ini kita menentukan komponen. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Komponen basis data itu tugas nomor 4 ya, di itu di dalam tugas kalian. Kalau nggak ada yang nanya, saya teruskan. Sama kalau suara saya kurang jelas atau gambar yang nggak ada, silahkan di. Nih, zaman dahulu belum ada database, itu pakai sistem pemrosesan file. Apa sih sebenarnya? Jadi anggapnya tuh pakai file. Anggapnya tuh belum ada database, masih pakai file Excel. Contohnya gampang Excel lah, atau DBF. Contoh gampangnya lagi sebenarnya di kampus kita. Kampus kita kayaknya belum pakai DBMS ya. Contohnya gini, kalian kalau bayar uang semester ya ke kasir, di situ ada siapa, nama mahasiswa ya. Kemudian ada tentang keuangan. Dia udah bayar apa belum, ada cicilan dan seterusnya. Pokoknya berisi tentang keuangan. Baru kalian ke bagian akademik di Mas Teja sambil nyerahkan print-printan laporan pembayaran. Baru kalian bisa mengisi KRS. Di KRS itu ada mahasiswa sama tentang data akademik ya. Isinya akademik apa? Eh, Dapat mata kuliah apa, dosennya siapa, kelas berapa dan seterusnya. Tapi dia nggak ada data keuangan di akademik. Yang punya data keuangan adalah di bagian keuangan. Yang punya data akademik di bagian akademik. Tapi dua-duanya punya data mahasiswa. Itu pakai file yang kepisah, kesimpan di komputer masing-masing. Nah, masalahnya contoh, si Ari itu namanya sebenarnya Arif. Dia komplain ke bagian akademik ya. Nama saya Arif Pak, bukan Ari. Yaudah diganti. Kalau orang akademik nggak ngasih tahu ke bagian keuangan, atau si Arif nggak ngasih tahu bagian keuangan, saat ngeprint pembayaran, maka namanya di sini masih Ari. Karena nggak diganti. Yang kedua, ada mahasiswa baru sekitar 1.000 orang. Dia akan input ke bagian keuangan. Ya, di pembayaran 1.000. Si orang itu juga akan input data 1.000 ini ke bagian akademik. Jadi dia 2 kali input ke bagian keuangan dia, bagian akademik. Ini kan lama. Kalau 1.000, kalau ada 1 juta data yang akan diinput, maka akan terjadi 2 kali input ya. Nah, ke sistem yang berbeda ke ini. Makanya muncul database. Kelemahan dari pemrosesan file ada 2. Pertama, datanya rangkap. Ada 2 di sana, 2 di sini. Kedua, karena keisolasi ya. Datanya keisolasi nggak bisa dibagi, jadi 2 kali input. Misalnya ini, ya kalian baca sendiri. Tapi yang utama adalah ini dan ini. Kelemahannya. Kekurangan ini diatasi oleh database. Database kekurangannya gampang. Data rangkap kurang. Data dipakai bersama ya. Yaitu sisanya ini yang tadi. Yang penting ini ya. Kalau nggak salah dari soal di quiz dan di essay. Nanti di tes. Nah, kerugian basis data apa? Biaya lebih mahal karena dia harus beli server. Softwarenya gue harus beli. Orangnya juga harus nyewa yang ngerti database. Kedua adalah kompleks. Kenapa? Karena harus bikin rancangan baru ya dan seterusnya. Belum lagi orang akademis sama orang keuangan kadang beda data atau beda kepentingan.
Itu kerugian di basis data. Keuntungan di file adalah biayanya murah. Juga dia nggak keuntungan di satu sisi, kerugian di tempat lain. Seperti itu. Ini masih komponen basis data. Ini yang saya bilang tadi. Ya. Nah, ini gambarnya. Ada yang mau ditanya nggak tentang komponen basis data dengan sistem pemrosesan file? Kalau nggak, kita masuk ke abstraksi basis data atau arsitektur basis data atau lapisan basis data. Untuk soal nomor 5 di Excel. Ini pada diam semua, ngerti atau nggak ngerti? Atau jangan-jangan pada nggak di depan HP atau depan laptop? Ada Pak, hadir Bingung. Pak, Daslam. Hadir Pak, Bingung Pak, bingung lagi mau nanya. mahamin. Nanyanya bingung kenapa? Bilang aja Pak, saya masih bingung komponen basis data gitu. Nggak apa-apa. Ya mau nanya bingung tapi masuknya kayak separuh gitu Pak Nggak apa-apa. pemahamannya. Nggak apa-apa. Contoh si Abi ya yang nanya ya. Ya nih Pak. Ayah nih Pak. Ayani, kamu bingung separohnya di mana? Di komponen? Iya. Atau sebenarnya nanya aja. Kan saya bilang, pokoknya saya kalau nggak ada yang nanya 5. Kalau saya baru sampai 3, Pak, nanya apa aja supaya saya nggak berpindah ke topik selanjutnya. Bingungnya di mana? Nah kayak ini yang penggunaan itu apa DBMS itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Soalnya kan kalau kayak dari perangkat kerasnya terus lari ke sistem operasinya udah lumayan agak dipahamin. Nah dari situ lari ke DBMS-nya ini agak bingung. Ya udah gini. Ini Ariel, misalkan kalian mau bikin nih skripsi ya. Skripsi bikin sistem aplikasi kepegawaian PT XYZ ya kan. Kalian kan harus nyiapin laptop atau PC kan, itu hardware. Iya. Habis hardware kalian install OS kan? Ya enggak? Iya. Iya. Anggapnya Iya. kalian mau pakai SAMPP bikin web ya. Kebayang? SAMPP Iya Pak, kebayang. SAMPP itu singkatan. X-nya itu sistem, dia bisa di Windows atau Linux. A-nya Apache sebagai web server. M-nya MySQL, P-nya PHP. Ya. SAMPP itu belakangnya package. Jadi X system pakai Apache, pakai MySQL, pakai PHP. Ada lagi LAM, ada lagi jam, pokoknya banyak lah. Tapi contoh SAMPP. Nah, DBMS-nya itu adalah MySQL. Kebayang? Bayang nggak? Iya Pak. Iya Pak. Nah, DBMS-nya MySQL. Kemudian, aplikasinya kalian menggunakan PHP berupa web. Anggaplah namanya Sistem Informasi HRD, CHRD gitu ya. Aplikasi namanya CHRD. Nah, basis datanya atau datanya, karena kalian bikin HRD, berarti isinya adalah data pegawai. Misalkan di situ ada data gaji, itu ada data pangkat, pokoknya sistem kepegawaian ya, data-data yang kalian butuhkan. Pengguna dari sistem HRD adalah orang-orang HRD ya, orang-orang HRD sama pimpinannya gitu ya, sama pimpinan sama karyawan, karena mungkin karyawan akan meminta struk gaji, minta kenaikan pangkat kayak gitu. Sistem itu buat siapa? Ya, kayak gitu. Kebayang nggak sekarangnya nih? Iya, iya Pak, kebayang. Nah, kayak gitu. Kalau gitu kan jelas. Yang lain juga gitu ya, Pak, masih setengah, ya udah. Tapi nanti saya tanya setengahnya di mana gitu ya. Pokoknya asal kondusif Iya dan Pak. ini silahkan nanya. Oke ya, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya masuk ke sistem pemrosesan file. Nih,
Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau enggak, saya hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ngerti semua ya? Insya Allah Pak ya. Nggak apa-apa. Ini keuntungan kerugian basis data. Saya rasa ini kan cuma teori, harusnya gampang. Atau kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Ya. Komponen juga tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang abstraksi basis data. Ya. Pelajaran masuk ke soal nomor 5 kalau di tugas. Cara pandang Bu Vanes terhadap data. Cara pandang Yulia terhadap data. Cara pandang Junaidi. Kalau nggak salah pertanyaannya itu. Nah, kenapa butuh ini? Ini yang bikin sih orang-orang secara teori, tapi ternyata kepake di praktek. Ya. Jadi contohnya ada hubungan dengan komponen basis data. Ini namanya internal atau fisikal. Ini bisa berupa hardware sampai tadi SAMPP. Ya. SAMPP, hardware, dan softwarenya di sini. Ini secara internal. Biasanya ini dilakukan oleh orang TI atau orang teknik komputer, teknik informatika, atau teknik komputer. Di sini dilakukan oleh orang SI atau TI. Kalau di sini oleh user atau karyawan biasa. Ini kalian nih, kayaknya sekarang. Ada beberapa yang sudah sampai sini. Tapi rata-rata di tempat user. Contohnya gimana? Yang pertama adalah fisik, secara hardware, ya sampai OS dan lain-lain. Konsep, itu dia ngerancang. Oh, ntar basis datanya seperti ini. Oh, kayak kalian bikin skripsi. Ini tugas kalian selama kita belajar 6 bulan. Bahkan selama kalian 4 tahun, kalian tuh cuma belajar di sini, merancang sistem informasi secara konsep, secara logik. Ya. Kalau ini adalah eksternal atau user, ya, user view. Ini adalah pemakai. Ya. Contoh, ya, contoh di sistem HRD tadi adalah HRD, karyawan, pimpinan perusahaan. Contoh di tempat kerja kalian, ini adalah bagian HRD, di sini bagian produksi, ya, di sini bagian gudang. Sistemnya tuh satu sebenarnya, cuman datanya beda-beda. Ditaruh biasanya di tempat IT ya, satu server, bisa di pabrik itu atau di tempat lainnya. Biasanya ada di pabrik itu. Di ruang IT itu ada server supaya orang bisa connect kemari terus menggunakan. Orang HRD cuma butuh data HRD, data karyawan. Itu cara pandang user. Orang produksi cuma butuh target produksi, hasil produksinya, good stock, bad stock, terus bahan bakunya apa aja, dan target yang hasilnya berapa. Itu orang produksi. Orang gudang cuman berhubungan, misalkan orang gudang bahan baku, misalkan cuman berhubungan dengan stok, ya, kayak gitu. Nah, itu yang disebut cara pandang user. Jadi setiap user itu sebenarnya beda-beda. Saya cuma butuh data karyawan, saya cuma butuh data produksi. Tapi sebenarnya datanya jadi satu. Ya. Nanti kalian merancang supaya mereka semua terpenuhi dengan rancangan kalian. Ada data yang dibagi-bagi. Contoh tadi bagian keuangan dan bagian akademik. Semuanya punya data mahasiswa, itu data yang dibagi. Data karyawan dibagi sama HRD, sama produksi, dan lain-lain. Tapi ada gaji cuman orang HRD doang yang butuh, produksi cuman bestok kutok hasil produksi yang butuh, nanti nggak butuh, semacam itu. Secara abstraksi data. Sekarang kita hubungkan dengan tugas. Pertanyaannya adalah, ini tugas tuh cuma sampai sini doang nih, cuma di bagian user nggak sampai ke bawah. Apa cara pandang Ibu Vanes terhadap data nilai tersebut? Gimana cara pandangmu? Contohnya tadi HRD, produksi, dan gudang. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya lagi. Itu pertanyaan berikutnya. Ini pada diam atau bingung? Atau suara saya nggak kedengeran? Jelas Pak, suaranya Pak. Terus kenapa nggak nanya? Kedengeran.
Atau Lagi udah pada, mikir, Pak. atau udah pada bisa jawab? Lagi dipahamin dulu, Pak. Oh ya, lagi dipahami. Enggak, gini aja. Eh, Kalian ada soal kan? Ada data nilai. Pertanyaannya kalau Ya, nggak salah nomor 1 eh cara pandang Ibu Ria. Buria atau Bu Vanes? Buria ya? Buria, Pak. Udah. THD. Surya. Ya, cara pandang Buria terhadap data nilai. Buria hanya akan melihat data Bu Ria saja, tidak melihat data Iya. Bu Vanes atau dia hanya akan melihat data logika algoritma. Dia ngajar logika ya? Buria ngajar apa? Belum, Pak. Hah? Buria belum, Pak. Baru Bu Vanes, Pak, kita. Bukan, maksudnya di data nilai. Oh, Itu guys ya. Itu tugasnya. Pak, mau nanya boleh nggak? Boleh. Kenapa, Bi? Pak, kan nih saya mah kan rada-rada lupa sama waktu kayak belajar di SMK itu, Pak. Rada-rada ngerti gitu. Saya mau nyambung-nyambungin itu, saya takut motong omongan Bapak gitu. Nggak apa-apa. Omongan Bapak yang itu tadi saya pengen ucapin gitu, Pak. Saya nggak enak. Nggak apa-apa. Kan saya bilang, Pak, saya boleh ngasih pendapat, Pak, saya boleh nanya. Kan saya Iya, saya pasti, nginget-nginget waktu sekolah kayak sama pelajarannya kayak gini. nah, kalau yang dari SMK, harusnya kalian bersyukur. Bahkan kalian udah diajarin ngoding kan. Iya, Nah, Pak. untuk yang lebih itu, kalau mau nanya lebih, boleh japri. Tapi kalau mau usul, Pak, ini saya kayaknya pernah belajar di SMK tentang ini, usulin aja. Lebih lebih hidup saya lebih enak ya. Iya, Pak. Apa Abi mau nanya gimana? Tapi harusnya udah ngerti ya tentang basis data dan lain-lain ya. Iya, Pak. Udah Nah, inget ya, Pak. ya udah ntar ajarin teman-teman. Ada lagi yang lain kan Ih, nanya? jangan aku malu. Ya udah nih. Sekarang tugasnya bisa jawab nggak? Bu Ria hanya akan melihat data pelajaran yang diajar. Kalau nggak salah Bu Ria ngajar logika algoritma, maka dia hanya akan melihat data logika algoritma. Ya. Kedua, Bu Vanes. Bu Vanes hanya akan melihat data kalkulus. Junaidi hanya akan melihat nilai dari mahasiswa yang bernama Junaidi. Nih, realnya, data real ya. Realnya, kalian di kampus, semester 1, semester 2. Udah diajar Bu Vanes kan? udah, Pak. Nah, Bu Vanes Ya, ngajar Pak. apa? Bu Vanes ngajar apa? Kalkulus, Pak. Udah, benar berarti. Bu Vanes ngajar kalkulus. Terus Bu Vanes nanya, nilai kalkulus kalian bagus atau enggak? Dia pernah nanya nggak nilai misalkan agama kalian atau bahasa Inggris kalian? Nanya nggak dia? Enggak, Pak. Enggak, kayaknya. Pak. Enggak, Pak. Iya, karena Bu Vanes akan melihat data yang dia butuhkan. Sama kayak orang HRD, cuma lihat data HRD aja. Orang produksi cuma lihat data produksi. Sebenarnya datanya jadi satu gitu. Nah, Bu Vanes hanya akan melihat data tentang kalkulus. Dia hanya tentang lihat data tentang logika algoritma. Si Junaidi orangnya nggak kepoan ya. Makanya dia hanya ngelihat nama absennya dia Junaidi. Oh, saya basis data dapat apa, logika algoritma dapat apa. Udah, dia nggak ngelihat yang lain. Nah, misalkan dia nggak kepoan ya. Anggap nggak kepoan semua mahasiswa. Ya udah kayak gitu. Jadi cara pandang user terhadap data beda-beda. Nah, nanti tugas kalian akomodir atau menyediakan kebutuhan user itu dengan data yang sama. Data nilai kan sama tuh, kolomnya sama, isi barisnya sama, tapi ternyata orang bacanya beda-beda. Kayak gitu. Kebayang sekarang? Ya, Insya Allah, Pak. stop lo. Nah, selesai. Masih ada 7 menit lagi.
Fen, tolong di-mute, Fen. Bukan saya, Pak. Siapa ya? Ayani. Oh iya, berarti Ayani. Oke. Punya saya udah. Udah. Mungkin yang lain kali. Saya soalnya di sini kelihatannya nggak tahu, harusnya yang bersuara. Oke ya, kita belajar lagi tentang abstraksi basis data yang tadi. Pertanyaannya udah kejawab di soal. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang abstraksi basis data? Tentang ini. Ada yang mau ditanya nggak? Ini pertama ada 3 ya. Secara user atau eksternal. Dari luar data dipandang. Ini kalian konsep secara logik, sekalian rancangan. Ini internal, secara fisik. Ini ada eksternal, ada internal. Ya. Secara fisikal, secara user. Tengahnya adalah konsep dan logik. Ya. Ini intinya sih rancang. Ini intinya hardware sama software. Ini rancangan kalian. Ini usernya. Intinya sih gitu. Ya, kenapa dibarisin? Sebenarnya cuma teori, tapi nanti kelihatannya kepakai pas saat skripsi saat dunia nyata. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ya. Oke, ini ada independensi data. Itu artinya kebebasan. Jadi datanya harus bebas. Bebas gimana sih? Contoh gini. Ya, di tempat kerja kalian kan di satu server. Ya, ada hardware, OS, DBMS-nya ya. Nah, ini orang HRD kerja. Ini orang produksi. Ya, ini orang marketing. Sistem lagi jalan, tiba-tiba komputernya meleduk. Rusak. Sehingga si orang IT akan nyiapin server backup, terus dia mindahin nih aplikasinya kemari. Ya, aplikasinya supaya orang ini bisa kerja. Ya, supaya bisa kerja, jadi perusahaan rugi, ya kan? Tetap berjalan produksi. Nah, pemindahan secara hardware dan OS itu tidak mempengaruhi ini dan tidak mempengaruhi ini, ya. Kalau ada perubahan di fisikal, sistem atau data itu tidak berpengaruh. Kayak gitu intinya. Independensi data secara fisikal. Apa yang berubah kalau secara logik? Contoh adalah dia ngomong sama orang IT-nya nih, sama kalian, orang SI atau orang TI. Tolong dong, saya mau buatkan laporan data karyawan yang paling pulang malam. Contoh adalah saya. Saya biasa pulang jam 5, sekarang karena ngajar pulang jam 10 di kantor. Nah, mau dikasih hadiah duit ada 1 juta rupiah untuk karyawan-karyawan rajin yang paling lama berada di kantor selama sebulan. Orang IT akan bikin laporan, dia akan nambahin kabel. Secara logik dia berubah, ya. Tapi secara hardware, secara fisik, dia tetap sama, nggak berubah. Secara user, produksi nggak berpengaruh. Yang berpengaruh hanyalah bagian HRD. Nanti ada laporan karyawan yang akan diberi hadiah. Logik secara bebas secara logik adalah kalau ada secara perubahan secara logik, yang lain tidak berpengaruh. Ya, intinya sih gitu. Jadi kalau sistem yang bagus, kalau ada server rusak atau apa, orang tetap bisa kerja. Mungkin nggak kerja tapi nggak lama. Buru-buru dipindahin. Ya, kalau ada kebutuhan sesuatu, ini ada yang berubah dikit, sini nggak ngaruh. Ini orang bisa tetap kerja. Intinya ujung-ujungnya duit supaya sistem tetap berjalan. Itu yang namanya independensi data. Ini nggak paling keluar di krisis atau ada sih. Tapi sekedar kalian tahu. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kita ada 2 menit lagi. Kita atau mau diteruskan, dihabiskan 2 menit ini di teori ya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Waktu ada 2 menit. Nanti kita nyambung lagi ya. Sekitar 15 menit aja atau 20 menit. Ada yang mau ditanya tentang basis data atau tugas? Cukup, Pak. Cukup. Oh, ya udah. Yani orang mana, Yan? Orang Serang. Hilmi orang mana? Jaseng, Pak. Jaseng ya.
Hilmi orang mana Hilmi? Orang Serang, Pak. Kalau Hilmi atau Abi orang mana Bi? Cisoka ya, Bi. Kita mah, Bi. Yoi. Ada yang Sama Pak, bisa Milmi. ada yang Iya, orang Pak. ada yang orang Padang atau orang NTT, Ambon, Medan gitu ada nggak? Ada Medan Pak, opung saya Pak. Nggak ada, Pak. Siapa? Rifki, Pak. Rifki. Saya orang Bandung, Ya. Pak. Yaudah Rifki, anggaplah si Rifki. Rifki orang Saya orang Medan. Bandung, Pak. Oh siapa? Rifki. Saya orang Bandung. Saya nggak kelihatan namanya. Nama siapa? Abi, Nami, Rivaldi Marsus, Pak. Oh Abi. Abi. Siapa? Ripaldi, Abi teh Pak. saya Pak. Oh iya. Oh yaudah. Si Ripaldi. Rivaldi ya. Abi di Bandung, Pak. Ya udah Rivaldi orang Bandung, ngomong bahasa Sunda. Si Abi orang Tangerang, ngomongnya Tangerang apa ya? Sunda atau Betawi? Sunda, Betawi, Pak. Sunda. Ya, Kasar, Pak. Sunda. Ya anggaplah Betawi lah, ya. Bahasa Keronjo. Bahasa Kronjo. Ya udah, mereka ngomong bahasa masing-masing, ya. Si Rivaldi ngomong bahasa Sunda halus, si itu ngomong bahasa Sunda Tangerang gitu ya. Mereka saling ngerti nggak? Enggak, Pak. Nah, ya enggak. Yang membuat mereka saling ngerti adalah bahasa apa? Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Tuh.